Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin Jalan Nusa Indah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kembali kita bisa hadir di majlis ilmu Masjid Al-Quranul Karim, yang mudah-mudahan majlis ini akan bisa memberikan pencerahan kita di dalam memahami Al-Quranul Karim, sehingga Al-Quran nanti di akhirat bisa memberikan syafaat kepada kita sekalian. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Bagi bapak-bapak yang ingin menyimak silakan dibuka Al-Qur'annya, surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Namun bagi yang sudah hafal silahkan untuk sambil mendengarkan saya. Tapi saya yakin rata-rata hafal nih. Kenapa? Karena nggak baca Quran lagi udah. Jamaah sekalian, kita masuk pada surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم
kuntum ta'lamun. 2 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah kita berbicara tentang ciri-ciri orang mukmin yang muttaqin, kemudian ciri-ciri orang kafir, dan terakhir ciri-ciri orang munafik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan manusia semuanya, baik mereka mukmin maupun kafir maupun juga munafik. Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan kalimat, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai segenap manusia. Manusia yang mana saja, baik mereka mukmin maupun kafir maupun orang-orang mukmin, orang-orang munafik. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala agar u'budu rabbakum. Sembahlah olehmu Rabb kalian. Tuhan kalian. Siapa Rabb kalian? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan juga menciptakan orang-orang yang hidup sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa Rabb kalian? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian, yaitu menciptakan kita dan orang-orang sebelum apa? Kita. Kemudian Rabb kita juga alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan lakum untuk kalian al-arda, bumi, firasya, dihamparkan, tempat tinggal kita bumi. Was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap. Jadi bumi lantainya, langit atapnya. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah turunkan, dan dia juga Rabb kalian turunkan dari langit ma'an, air. Fa akhraja bihi minas samarat, lalu dari situ Allah keluarkan dengan sebab adanya air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, minas samarat, berupa buah-buahan. Artinya kalau nggak ada air, nggak berbuah. Karena air itu dibutuhkan oleh pohon. Dan ketika berbuah, rizqan lakum, wa itu sebagai rezeki untuk kalian, kata Allah SWT. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian jadikan lillah, untuk Allah itu ada andad, sekutu, ada tandingan. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui. Jamaah sekalian rahimakumullah, disebutkan dalam riwayat Al-Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar, ayat ini diawali dengan ya ayuhan nas. Dan disebutkan kullu syai'in nazala bi ya ayuhan nas fahuwa bi Makkah. Jadi setiap sesuatu ayat yang turun dengan menggunakan kalimat ya ayuhan nas fahuwa bi Makkah, maka itu turunnya di Mekah. Ini ciri-cirinya. Dan wa kullu syai'in nazala bi ya ayyuhalladzina amanu, dan setiap ayat yang turun dengan menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu nazala bil Madinah, maka ayat itu turun apa? Di Madinah. Ini merupakan salah satu ciri. Kenapa? Karena yang diseru pada saat di Mekah semua manusia, siapa saja. Namun ketika di Mekah, ketika di Madinah, maka sudah terjadi pengklasifikasikan gitu. Ada mukmin, ada kafir, ada munafik gitu. Ini apa ciri-ciri yang disebutkan oleh para ulama tafsir tentang kalimat yang diawali dengan ya ayuhan nas. Karena banyak seperti ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai segenap manusia, takutlah olehmu kepada Rabb kamu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam, satu diri. Kemudian dalam ayat lain juga disebutkan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, hai segenap manusia sesungguhnya kami ciptakan kalian
dari laki dari perempuan. Artinya kita dari laki dari perempuan. Dari Nabi Adam dan Hawa. Dan diciptakan berbentuk laki dan perempuan. Dari ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada namanya gender itu yang tengah-tengah. Enggak ada jenis kelamin yang tengah-tengah. Kenapa? Karena Allah SWT menyebutkan apa? Min dzakarin wa untha. Ciptakan dari laki-laki dan perempuan. Jadi Allah ciptakan manusia itu ada yang laki, ada yang perempuan, enggak ada yang tengah-tengah. Kalau ada yang tengah-tengah berarti itu apa? Penyimpangan. Kenapa? Enggak ada di dalam Al-Quran menyebutkan Allah ciptakan laki dan perempuan dan tengah-tengah, enggak ada. Ini apa? Jelaskan. Nah, ayat ini diawali dengan ya ayuhan nasu, hai segenap manusia. Allah menyebut manusia, baik mereka orang mukmin maupun orang kafir maupun orang-orang munafik. Kemudian dari tiga manusia itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "U'budu rabbakum", sembahlah oleh kalian Rabb kalian. Rabb kalian yang alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian mau bertakwa. Jadi ayat ini diawali dengan penjelasan tentang tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Apa? Tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Apa tauhid uluhiyahnya? U'budu rabbakum, sembahlah olehmu Rabb kalian. Jangan menyembah selain Allah, jangan menyembah selain Rabb kalian, yaitu Allah. Ini namanya tauhid uluhiyah, agar kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menjadi apa? Wahdaniyah al-uluhiyah, mengesahkan di dalam beribadah. Jadi tauhid apa? Tauhid uluhiyah itu apa? Mengesahkan Allah di dalam beribadah. Itu namanya tauhid apa? Uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah, mengesahkan Allah di dalam menciptakan ini alam. Bahwa yang menciptakan ini alam itu hanya Allah. Jadi mengesahkan Allah di dalam apa? Menciptakan ini alam. Tapi kalau tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah di dalam beribadah. Maka ayat ini diawali dengan apa? U'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Artinya kita diperintahkan untuk menyembah Allah, tidak menyembah kepada yang lainnya. Kemudian Allah SWT menyebutkan Allah yang alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang yang hidup sebelum kalian. Nah, ini yang disebut dengan apa? Tauhid rububiyah. Allah yang menciptakan kita dan orang-orang yang hidup sebelum kita. Dan ini merupakan kata Allah SWT dalam penafsiran Ibnu Katsir, al-mun'in ala abidihi. Allah memberikan nikmat kepada hambanya dengan Allah jadikan yang tadinya kita tidak ada menjadi ada. Itu nikmat. Tanpa kita minta, tapi Allah jadikan kita yang tadinya nggak ada menjadi apa ada. Pernah nggak kita minta dulu? Orang kita belum tahu, kan gitu. Tapi Allah ciptakan kita menjadi manusia. Menjadi seorang abad, hamba. Mukmin, beriman kepada Allah SWT. Ini merupakan apa? Al-mun'in. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sebagai manusia, jadi kita harus bersyukur diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia. Bukan sebagai yang lainnya, tapi manusia. Kemudian udah manusia, kita juga diciptakan sebagai seorang hamba yang beriman. Bukan orang kafir. Ini nikmat. Nikmat bukan? Nikmat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sempurnakan lagi nikmatnya dengan Allah jadikan tempat tinggal kita di bumi. Di bumi nih, tempat tinggal kita di bumi. Dan di bumi itu juga ada langit yang menjadi atap kita. Coba kalau kita tinggal di laut kira-kira gimana? Napas bisa? Napas gak kita? Karena memang laut bukan tempat tinggal kita kan? Tempat tinggal siapa? Ikan. Jadi kita tinggal di apa? Di bumi. Dan ketika kita tinggal di bumi,
Allah sediakan nikmat yang ada di bumi berupa tumbuh-tumbuhan. Ya, makanya Allah SWT menyebutkan apa? Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah jadikan apa? Bumi sebagai tempat tinggal kita, kemudian langit atapnya. Kemudian setelah itu Allah turunkan dari langit air. Fa akhraja bihi minas samarat. Kemudian Allah keluarkan dengan sebab Allah turunkan laut itu berupa buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Jadi pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan itu rizki bagi kita. Apa saja di Indonesia, apalagi kita di Indonesia dengan tanah yang sangat subur. Tongkat kayu dan tanah apa bisa jadi tanaman, tongkat sama kayu kalau numbuh gitu. Saya cuma naruh satu ada pohonan yang habis tebang kita taruh aja begitu. Dia merintis gitu. Artinya saking suburnya tanah Indonesia gitu. Dan itu bagian dari apa? Kesempurnaan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-samaa'a binaa, dan Allah jadikan langit sebagai atapnya. Kalau bahasa kita ada plafonnya gitu, langit gitu ya. Dan ayat ini persis sebagaimana yang disebutkan wa ja'alnas samaa'a saqfan mahfuzan wa hum an ayatiha mu'ridun. Dan kami jadikan langit sebagai atap. Saqaf itu apa? Atap. Mahfuzan, yang terjaga. Atap yang terjaga yang enggak ada tiangnya. Bayangkan, langit ada tiangnya enggak? Ada yang pernah melihat tiang langit? Kalau rumah, masjid deh, masjid enggak ada tiangnya gimana kira-kira? Rubuh ya, rumah juga gitu. Kalau langit ada tiangnya enggak? Tapi kenapa enggak rubuh? Pasti itu yang menciptakan yang maha kuasa. Wahum an ayatiha mu'ridun. Sedangkan mereka ketika Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaannya berupa langit, tapi mereka berpaling dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah turunkan dari langit ma'an, air. Apa yang dimaksud dengan langit di sini? Langit di sini bukan langit yang sebagaimana apa? 7 lapis langit. Karena kalau Allah turunkan air dari 7 lapis langit, berapa ratus tahun baru sampai ke mana? Ke bumi. Makanya di sini disebutkan dengan as-sama, bukan as-samawat dalam bentuk jamak. Tapi dalam bentuk apa? As-sama dalam bentuk mufrad, tunggal. Singular kalau bahasa kita. Untuk menjelaskan bahwa sama yang dimaksud sini adalah as-sahab, ma fauqona, apa yang di atas kita. Berupa awan. Awan turunnya dari atas. Makanya disebut as-sama, ma fauqona, di atas kita. Tidak disebutkan wa anzala minas samawati, tapi wa anzala minas sama. Karena kalau yang disebut samawat itu 7 lapis langit. Yang itu berapa kilometer. Yang kalau dituangkan air dari sana ke bumi berapa ratus meter, berapa tahun baru sampai. Tapi ketika ada awan, kemudian awan disorot oleh matahari, kemudian awan itu lumer, maka jadilah sebuah hujan yang turun. Makanya wa anzala minas sama, dengan menggunakan as-sama dalam bentuk tunggal, yang artinya as-sahab. Pada waktu dibutuhkan, di mana hujan itu sangat dibutuhkan oleh kehidupan. Bukan hanya kehidupan manusia, juga kehidupan makhluk yang ada di bumi. Bayangkan kalau kita nggak hujan-hujan, kira-kira gimana? Bukan manusia saja yang yang keausan. Bukan manusia saja yang kekeringan, tapi binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan juga kekeringan. Disitulah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, maka semua membutuhkan air dan semuanya bisa hidup dengan hujan. Sungai mengalir. Coba kalau nggak turun hujan, kira-kira sungai kering nggak? Kering. Sungai kering, ikan juga kering, nggak ada. Tumbuh-tumbuhan kering. Kalau tumbuh-tumbuhan kering,
tidak akan menghasilkan buah-buahan. Dan buah-buahan, sayur-sayuran ini dibutuhkan oleh manusia. Jadi semuanya itu apa? Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kehidupan manusia. Sehingga dengan diturunkannya air dari langit, yaitu dari awan, maka tumbuhlah berbagai macam tanaman-tanaman. Berbagai macam buah-buahan yang kita saksikan. Buah-buahan, tanaman yang bisa kita makan. Kadang harus dimasak, kadang tidak. Yang nggak dimasak itu ya lalap. Lalap dimasak nggak dilalap? Daun poh-pohan itu dimasak nggak kan ya? Daun sawi dimasak. Ada lagi daun yang nggak dimasak apa? Ya ini macam-macam lagi. Ada yang dimasak, ada yang tidak. Tapi itu sebenarnya apa? Allah sediakan untuk hambanya yang hidup di bumi. Disediakan sudah. Fasilitas yang diberikan oleh Allah SWT. Dan rezeki itu bukan hanya untuk manusia, untuk binatang-binatang juga. Binatang-binatang itu makan, codot, makan manggah kita tuh. Kita besok mau ngambil, besok aja ngambil. Nggak tahu tidak, udah apa? Udah keduluan apa? Codot. Gitu. Tapi kita bersyukur. Kenapa? Kalau ada buah-buahan kita yang dimakan oleh binatang, maka niatkan sodakoh. Jadi kita bersodakoh itu bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk binatang. Jadi jangan sampai kita marah. Ya, dimakan codot, dasar codot. Jangan, nyarinya aja. Alhamdulillah. Berarti kita sudah memberikan apa? Sodakoh kepada binatang. Dulu saya waktu masih kecil, ingat saya waktu di Otista masih kecil, kadang orang tua saya itu suka habis menampi apa? Ini kan ada gabah-gabahnya sengaja dilemparin. Ternyata burung-burung pada apa? Pada makan. Apa kata orang tua saya? Biarkan. Biar binatang makan. Kita sodakoh. Bukan hanya kepada manusia. Binatang juga gitu. Jangankah ambil binatang aja kita diperintahkan untuk bersodakoh. Apalagi apa? Ambil manusia. Karena memang manusia harus punya, di samping punya pri kemanusiaan, tapi juga harus punya pri apa? Kehewanan kali ya, bukan kebinatangan. Kebinatangan juga boleh. Jamaah sekalian, jadi semuanya apa? Digunakan oleh manusia, oleh binatang-binatang. Ya. Binatang-binatang juga berbagai macam. Ada binatang yang kita bisa makan dagingnya. Seperti kemarin tuh waktu Idul Kurban. Sapi, kambing, kerbau, onta. Itu apa? Kita makan. Ada yang tidak kita bisa makan. Gitu. Itu semuanya membutuhkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah apa? Memberikan fasilitas kehidupan untuk manusia. Dan ayat ini juga persis apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Apa kata Allah SWT? Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah lah yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai tempat tinggal kalian. Kita tempat tinggalnya di bumi. Bukan di langit. Dan di bumi pun kita tinggalnya di tanah. Bukan di air. Sebagaimana ikan. Was-samaa'a bina'an. Dan Allah juga jadikan untuk kalian langit sebagai atapnya. Wasawwarakum. Dan Allah bentuk kalian fa-ahsana suwarakum. Dalam bentuk yang paling baik. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bentuk badan kita ini bentuknya apa? Makhluk bentuk yang paling baik. Dengan 2 tangan, 2 kaki. Coba bayangkan. Ada gak binatang yang kakinya banyak? Namanya binatang apa? Ular 1000 ya? Udah pernah dihitung loh Pak? Emang ada 1000 itu? Padahal belum pernah dihitung tapi kita main 1000 aja gitu. Ya, pokoknya udah 1000 aja deh. Ular kaki 1000 padahal kita belum pernah ngitung. Bayangkan kalau manusia kakinya 1000 gimana itu? Tapi Allah ciptakan 2. Dengan jalan, makan dengan tangan, tidak dengan kaki. Bayangkan kalau manusia makan dengan kaki gimana itu?
Jadi kalau kita ingin melihat diri kita dalam bentuk yang paling indah, coba kita lihat di umpamanya kita ke Taman Safari atau ke Ragunan deh. Kira-kira kita bedakan mana yang paling indah gitu. Di sana ada mungkin dengan berbagai macam. Ada yang namanya orang utan, siamang, gorila, macam-macam dah. Walaupun dalam anatominya sama, tulangnya sama anatominya ya. Tapi ternyata gayanya beda. Mereka bisa makan dengan kaki. Garuk-garuk dengan kaki bisa gak mereka? Kita bisa gak garuk-garuk dengan kaki? Pernah gak ngeliat monyet itu garuk-garuk dengan kaki? Garuk-garuk dengan kaki ini itu bisa. Kalau kita kan gak bisa ya. Allah ciptakan tangan. Dan Allah Subhanahu wa taala apa? Perintahkan, ajarkan, Rasulullah ajarkan kita makan dengan tangan kanan, gak boleh tangan kiri. Tapi kalau binatang gimana kira-kira? Mau kanan, mau kiri, kadang-kadang udah tangan megang makanan, yang kanan, yang kiri juga megang makanan, udah nggak cukup, yang kaki juga, itu udah apa? Jadi betapa indahnya tubuh manusia itu. Dengan jalannya yang indah, coba bukan, kita kan nggak jalan apa? Dengan 4 kaki kan, tapi apa? 2 kaki. Makanya kata Allah SWT, Fa'ahsana suwarakum. Allah bentukkan kalian dengan bentuk yang paling cakep, yang paling indah. Dan kulitnya, kulit apa? Manusia sesuai dengan apa? Rambutnya, warna rambut begitu ya, kulitnya begitu. Orang Belanda warna kulitnya apa? Agak ke apa? Kemerah-merahan nggak dikit ya. Rambutnya pirang gitu. Ini kadang-kadang kita udah kulitnya hitam, rambutnya apa? Dipirang-pirangin, kira-kira pantas gak itu? Padahal memang udah seperti itu harusnya gitu. Jadi jangan sampai apa, udah kulitnya apa? Black, hitam, sengaja rambutnya apa? Biar kayak orang Eropa. Rambutnya apa? Pirang. Iya, kalau mereka kan memang sesuai dengan apa kulitnya gitu. Kalau kulitnya kita seperti ini, ya rambut kita seperti ini gitu. Dan pada akhirnya semuanya rambut itu akan kembali memutih. Baik mereka yang kulit apa? Yang rambutnya pirang. Baik yang rambutnya macam-macam itu akan memutih. Kenapa? Karena memutih itu bagian dari Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dengan kematian. Salah satunya dengan Allah ingatkan apa yang ada dalam diri kita berupa rambut putih yang disebut dengan apa? Syaiba, uban. Uban. Kemudian juga sudah mulai gigi rontok satu-satu. Sudah mulai pendengaran berkurang, mata juga sudah mulai apa? Berkurang. Itu diingatkan. Jadi peringatan Allah. Di samping juga banyak rekan-rekan kita yang sudah meninggal, itu juga diingatkan juga. Jamaah sekalian, kemudian wa razaqakum minat thayyibat. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menciptakan kita saja sebagai manusia, tapi bagaimana agar kita bisa hidup dengan kita diberikan rezeki. Minat thayyibat, rezeki yang baik-baik. Berupa makanan. Kalau bahasa kita makanannya apa? 4 sehat, 5 sempurna, 6 halal. Harus ditambah Pak. Buat apa 4 sehat, 5 sempurna tapi nggak apa? Nggak halal kan gitu. Jadi ini kan selama ini kita apa? Mensano and corpore sano gitu ya. Jadi apa? Kita harus makan apa yang berprotein, yang bergizi. Apa itu? 4 sehat, 5 sempurna. Ya, 5-nya itu apa? Susu. 4-nya apa? Karbohidrat, protein, ya, vitamin, sayur-sayuran macam-macam lah itu. Termasuk apa? Susu. Tapi juga harus tambah. Tapi juga yang halal, yang 6. Jadi 4 sehat, 5 sempurna, 6 halal. Jadi bukan 4 sehat saja, bukan 5 apa? Sempurna, tapi apa? 6 halal. Kenapa? Buat apaan kita makan 4 sehat, 5 sempurna, tapi yang kita makan gak halal? Sementara kata Rasulullah SAW, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Kenapa? Karena kalau orang makan makanan yang haram, doanya tertolak. Ibadahnya juga tertolak. Disebutkan dalam edukasi nanti akan kita bahas.
Pada saat di mana Allah SWT menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Doanya tertolak, ibadahnya juga apa? Tertolak. Kenapa? Makanannya makanan yang haram. Maka Allah SWT menyebutkan wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah berikan kepada kalian rezeki yang baik-baik. Maksudnya apa? Rezeki yang mampu untuk bisa menjadikan hidup diri kita hidup. Rezeki yang makanan yang bermanfaat. Makan protein bermanfaat enggak untuk kita? Bergizi bermanfaat. Terus dzalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Rabb kamu yang menciptakan semuanya gitu. Bukan orang lain gitu, tapi Allah gitu. Allah ingatkan, fatabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah Rabbul alamin yang menciptakan ini alam. Jadi kandungan dari ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu adalah pencipta. Tapi Allah bukan hanya menciptakan saja, tapi Allah berikan apa? Rezeki. Ini yang disebut dengan apa? Kata-kata Rabbul Alamin, kata para ulama. Ketika kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin, yang menciptakan ini alam. Rabbul Alamin itu apa? Kata-kata Rabb biasanya kalau kita artikan ke dalam bahasa kita apa? Rabb. Rabbana, Rabbi. Artinya apa? Tuhan. Ilahi, Tuhan. Apa bedanya gitu kan? Padahal dua-duanya kalau kita artikan ke dalam bahasa kita apa? Tuhan juga. Ilahi, wahai Tuhanku. Tapi Rabbi, wahai Tuhanku juga. Apa bedanya? Kalau ilah, al-ma'bud bihaq. Setiap yang disembah dengan benar itulah ilah. Ilah. Makanya Allah itu ilah. Ilahuna. Kenapa? Karena disembah dengan benar. Kalau Rabb apa? Rabb itu disebutkan Rabbul Alamin, Khaliqul Alamin. Menciptakan ini alam. Kemudian Mudabbirul Alamin, mengatur ini alam. Dan setelah itu apa? Muqaddirul Alamin, yang menentukan ini alam. Jadi Allah SWT sebagai pencipta ini alam. Termasuk diri kita diciptakan oleh Allah SWT. Tapi bukan hanya sekadar diciptakan, tapi juga Allah ngatur hidup kita. Kita makan, diatur. Minum, diatur. Begitu juga bintang-bintang yang ada di langit itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya. Sehingga masing-masing tidak saling bertabrakan. Kalau nggak diatur bertabrakan nggak? Bertabrakan, tapi karena ada yang mengatur yaitu Allah SWT nggak bertabrakan. Ikan yang ada di laut diatur. Kemudian setelah itu ditentukan sampai kapan inti hidup. Berapa umur inti, berapa rezeki inti ditentukan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar menciptakan, tapi juga apa? Diberikan fasilitas yang diciptakan itu, yaitu apa? Makhluknya. Kemudian, karena Allah SWT yang memberikan rezeki, yang menciptakan rezeki, dan menjadikan bumi ini untuk diri kita, ya, maka pantaslah bagi Allah untuk disembah. Pantas gak? Pantas. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan fasilitas hidup kepada kita, dan yang maha kuasa dari segala-galanya. Pantas kalau Allah disembah, dan pantas untuk tidak disekutukan. Oleh karena itu kata Allah SWT, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian jadikan untuk Allah itu ada tandingannya, ada sekutunya. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Artinya dalam beribadah itu jangan kita jadikan ada apa? Tandingan Allah. Salat sih salat. Tapi main kedukung rajin banget gitu. Salat sih salat tapi masih percaya sama apa? Ramalan-ramalan orang-orang pintar. Atau ramalan-ramalan macam-macam lah gitu. Jadi itu berarti dia apa? Menjadikan Allah SWT apa? Ada tandingannya. Jadi kalau kita mau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada orang ketika sholat rajin. Tapi dalam sisi hal, ketika dagangannya nggak laku datang ke dukun. Sampai di dukun diminta, ya dukun,
Saya ini dagangan saya nggak laku-laku. Apalagi sekarang banyak saingan, kiri kanan tukang juga sama dengan saya. Gimana kira-kira laku? Kata dukun, ya namanya dukun kan sok tahu. Namanya dukun. Udah inti nanti minggu yang akan datang bawa beras 1 truk. Buat siapa? Buat aneh katanya. Akhirnya nanti yang dukun apa? Yang kaya bukan apa? Bukan yang datang, yang kaya itu dukun. Kenapa? Beras 1 truk diminta. Kenapa? Karena dia tidak meyakini bahwa Allah Maha Pemberi. Sehingga sampai dia datang kepada dukun. Jadi kata para ulama, kalau orang percaya kepada dukun berarti dia meragukan Allah Maha Pemberi. Jadi kalau dia masih minta kepada selain Allah SWT, dia meragukan bahwa Allah Maha Pemberi. Ketika dia meragukan, nggak boleh menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang kan banyak orang begitu. Ketika dagangannya nggak laku, ketika mau jabatannya mau naik, dia datang ke dukun. Kan dukun ini sekarang macam-macam namanya. Oh dia sih orang pinter. Kenapa disebut orang pinter? Karena yang datang itu nggak pinter. Yang datang ke orang pinter itu apa? Yang datang itu nggak pinter. Yang pinternya itu apa? Ya orang pinter. Jadi kalau orang yang datang ke orang pinter berarti orang apa? Ya orang bodoh. Paranormal. Berarti orang yang datang itu orang yang apa? Yang nggak normal kan itu. Apa yang datang situ? Mau minta kaya media gitu. Berarti kan nggak normal kan? Nah ini. Nah di sini aja mas sekalian rahimakumullah. Banyak kalau jabatannya biar apa? Biar bisa naik, biar nggak ada saingan dagang, saingan apa bisnis. Wah datang ke sana gitu. Macam-macam lah gitu ya. Maka kata Allah SWT, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah ada tandingannya, ada sekutunya di mana kita minta kepada Allah tapi sisi lain kita juga minta kepada selain Allah. Wa antum ta'lamun. Sedangkan kalian mengetahui. Maka kata Ibnu Mas'ud mengatakan di mana dia tanya, "Ya Rasulullah, ayyudzan bi a'zam?" Kata Ibnu Mas'ud, "Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar?" Yang paling besar di antara dosa-dosa yang paling besar. Apa kata Rasulullah? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau jadikan Allah ada tandingannya. Padahal Allah menciptakan engkau. Jadi dosa yang paling besar itu menjadikan Allah ada tandingannya. Artinya apa? Menyekutukan Allah. Itu dosa yang paling besar yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan ampuni orang tersebut ketika dia mati belum bertobat dari perbuatan syirik. Itu tidak akan diampuni dosanya. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan, "Atadri ma haqqullahi ala ibadihi?" Tahukah Anda apa hak Allah terhadap hambanya? Di mana Allah mendapatkan hak apa dari hambanya? Maka kata Rasulullah, "Ayya'buduhu wa la yusriku bihi syai'a." Hendaklah mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Jadi hak Allah adalah dengan kita menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Sedangkan hak manusia Allah, di mana Allah memberikan hak pada manusia, apa itu? Ayyadkhulul jannah. Memasukkan hambanya ke surga. Ketika dia sudah memenuhi haknya sebagai hamba Allah yang beribadah hanya padanya. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan, la yakulanna ahadukum ma sya'allah wa sya'a fulan. Ini kehendak Allah dan kehendak fulan. Atau masya Allah summa apa? Jadi ini kehendak Allah dan ini kehendak fulan. Itu juga nggak boleh. Jadi seakan-akan ada dua kehendak di situ. Ada dua yang menentukan kehidupannya. Ini penentuan Allah dan penentuan manusia, itu nggak boleh. Karena yang menentukan segala ketentuan ini adalah apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kan jangan sembarangan. Kadang-kadang kita deh, untung ada ente nih. Kita melupakan Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Kadang-kadang ya, untung ada ente, jadi aman di rumah aneh. Gitu. Padahal di sana ada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati itu.
Alhamdulillah Allah yang menyelamatkan kami dengan wasilah ente. Itu boleh dengan wasilah ente, dengan sebab ente ini. Tapi itu semuanya kembali kepada Allah. Gitu. Tapi jangan kita hanya kepada itu aja. Untung ente nih yang ini gitu. Kita melupakan Allah gitu. Itu kan kebanyakan bahasa-bahasa kita begitu ya. Itu nggak boleh itu. Ketika kita minum obat umpamanya, ini obat nih yang menyembuhkan. Padahal obat itu bukan menyembuhkan apa? Mengobati. Maka kalau kita ke dokter kan, dok tolong sembuhkan. Ya. Tolong sembuhkan saya, sembuhkan anak saya. Dokter itu bukan yang menyembuhkan. Kenapa? Yang menyembuhkan siapa? Allah. Allahu yashfi. Kata Nabi Ibrahim ketika Allah SWT menyebutkan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkanku. Yang menyembuhkan siapa berarti? Allah. Adapun dokter itu bukan menyembuhkan tapi apa? Mengobati. Nah, karena mengobati bisa sembuh bisa tidak sembuh tergantung ketentuan apa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita minum obat kan apa? Ketika kita minum obat yang kita yakini bahwa apa? Allah yang menyembuhkan kita, bukan obat ini. Ini hanya sebagai wasilah saja. Tapi ketentuannya itu kembali kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kadang-kadang kita apa? Ini kan kembali kepada yang namanya tauhid. Tauhid. Jamaah sekalian, kayaknya udah isya belum? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ay la tusyriku billahi ghairahu mila anda. Jangan kamu sekutukan Allah kepada yang lainnya. Jadi jangan kita jadikan ada tandingannya. Salat tapi masih percaya kepada klinik-klinik umpamanya. Gara-gara ada orang mati, pantas ada yang mati siang kenapa? Semalam ada burung gagak lewat di atas di atas rumahnya gitu. Nah, itu nggak ada hubungannya itu. Ada nggak hubungannya? Apa hubungannya burung gagak yang lewat di atas rumahnya dengan apa? Orang mati. Kan ada yang begitu ya? Ada dulu orang ngawinin Pak. Habis ngawinin nih, habis nikahan itu apa? Ada acara pelepasan burung. Saya bilang, kenapa pakai acara gini? Enggak Ustaz, biar ketahuan kalau burungnya ke kanan, terbangnya berarti nih pengantin ini bakalan bahagia. Kalau ke kiri, enggak ada hubungannya. Saya bilang, antara burung mau ke kanan, ke kiri, enggak ada hubungannya dengan kebahagiaan apa? Anak ente, saya bilang. Jadi ini enggak boleh dilakukan gitu. Ada enggak yang begitu Pak? Dan ini kan kepercayaan orang-orang kafir. Orang-orang kafir Quraisy dulu, ketika mereka mau musafir, dan untuk mengadakan sebuah perjalanan dalam berdagang, sebelum mereka berjalan itu mereka terbangkan dulu burung. Kalau burungnya apa? Terbang ke kanan, lanjutkan. Tapi kalau ke kiri enggak gitu. Ini kepercayaan orang apa? Orang kafir. Dan itu terjadi dan juga di sekitar kita terjadi acara-acara seperti itu. Dagangannya laku. Ternyata di laci tempat duitnya itu ditusuk cabai sama apa? Sama bawang. Saya tanya buat apa? Biar dagangan laku nih. Apa hubungannya antara apa? Bawang sama cabai ditusuk dengan dagangan laku. Pernah gak lihat kan? Biar hujan, biar kagak hujan nih. Dia mau ngawin nih, gak hujan nih, biar gak hujan. Disebarin apa? Garam biar gak hujan. Ada hubungannya gak itu kira-kira? Jadi kadang-kadang ini kan rasio apa? Irasional, gak ada hubungannya dan itu gak boleh gitu. Padahal yang kita harus yakini bahwa yang menurunkan hujan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi anzala minas sama'i ma'an. Dialah Allah yang telah menurunkan hujan dari langit. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, hujan. Kalau enggak ya enggak gitu. Ada orang mau bikin hujan buatan. Berapa truk es ternyata enggak hujan-hujan juga gitu. Tapi ada orang enggak bikin hujan aja gitu. Kadang-kadang kita ini perasaan sekarang bukan musim hujan tapi kok hujan mulu. Memang bukan musim yang menyebabkan apa turun hujan tapi apa? Allah SWT yang menurunkan. Perasaan musimnya sekarang udah musim hujan nih, tapi kok nggak hujan-hujan? Bukan apa musimnya gitu. Ini saja jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak kembalikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Karena udah Isya, kita tutup. Subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.